Halo viewers YouTube, bagi kalian yang haus akan informasi, maka saksikanlah video ini. Stay tuned. Ekonomi sebuah negara sangat tergantung kepada keadaan ekonomi global. Perekonomian global yang diuntungkan dari kombinasi kebijakan fiskal yang mendukung inflasi rendah dan perdagangan global yang kuat menjadi faktor penting penunjang perekonomian di negara-negara berkembang. Sektor perekonomian menjadi hal penting bagi sebuah negara dan menjadi tolak ukur kekuatan sebuah negara dalam hal keuangan. Dan kali ini kita akan membahas 5 negara yang mengalami pertumbuhan perekonomian yang sangat rendah di dunia. 1. Kota Makau, sebuah wilayah di pantai selatan Cina yang menjadikan industri kasino sebagai industri utama penunjang perekonomian mereka, menjadi salah satu negara yang berkinerja buruk berdasarkan data dari International Monetary Fund atau IMF. Pertumbuhan turun menjadi 4% pada tahun lalu, meskipun perekonomian Makau mulai berkembang lagi di tahun berikutnya. Hal itu dikarenakan perintah dari Presiden Cina, Xi Jinping, yang masih melarang pegawai pemerintahnya bermain kasino, dan hal itu berdampak buruk pada ekonomi Makau. Secara tidak langsung, perintah presiden tersebut telah menjatuhkan perekonomian Makau pada 2016 karena pertumbuhan perekonomian Makau itu berdasarkan dari industri perjudian, dan industri perjudian ternyata menyumbang kontribusi sebesar 60% kepada perekonomian Makau. Yang kedua, Brunei Darussalam. Penurunan kondisi ekonomi Brunei sebagian besar disebabkan oleh produksi minyak dan harga minyak dunia yang semakin anjlok. Pertambangan dan penggalian yang mencakup pengeboran lepas pantai menyumbang 45% untuk ekonomi Brunei. Pemerintah kehilangan pendapatan sehingga mengurangi konsumsi serta investasi publik. Indikator ekonomi Brunei hingga saat ini sebenarnya cukup membaik, namun hanya pada ekspor bahan bakar mineral dan hasil tambang. Yang ketiga, Korea Utara. IMF mencatat pertumbuhan PDB pada angka 1% untuk Korea Utara, namun berdasarkan laporan yang dikutip dari Bank Sentral Korea Selatan, PDB Korea Utara mencapai 3,9% setelah terjadi kontraksi pada tahun 2015. Berapapun pertumbuhan PDB, sebenarnya kemungkinan besar didasarkan pada ekspor utama seperti batu bara, timbal, dan makanan laut. Bahkan jika benar 3,9%, sanksi ekonomi yang diumumkan pada bulan September oleh PBB untuk memprotes perkembangan senjata nuklir di Korea Utara akan memblokir banyak barang atau produk dari Korea Utara untuk menjangkau pasar-pasar luar negeri dan pasar global. Dan sanksi PBB itu ternyata berakibat sangat buruk bagi perekonomian Korea Utara. Yang keempat, Jepang sebagai pemegang perekonomian terbesar nomor 3 di Asia setelah Cina dan India hampir tidak bergerak maju. Hal itu dikarenakan penduduk Jepang hampir tidak mengeluarkan uang yang disebabkan pertumbuhan upah buruh yang rendah di negara itu. Jepang hanya mampu meningkatkan pertumbuhan PDB menjadi 1% tahun lalu. Pejabat Jepang mengatakan bahwa keadaan ini lebih baik daripada semester pertama tahun 2017 karena output industri dan investasi bisnis yang lebih kuat. Namun permasalahan sebenarnya adalah output industri ternyata menyumbang 60% dari perlemahan PDB. Yang kelima, Taiwan. Negara yang dijuluki pusat ekspor ini terutama di bidang teknologi dan mesin bergantung pada ekonomi dunia untuk bisa berkembang. Jika importir utama dari Cina ke Amerika Serikat makmur, maka eksportir Taiwan akan berkembang. Penguatan global harus mendorong pertumbuhan hingga 3,6% per tahun. Ini adalah penambahan 0,1% lagi pada 2018. Perekonomian Taiwan hanya meningkat 1,4% tahun lalu, sebelum menunjukkan kenaikan yang sedikit lebih kuat di tahun 2017 sampai saat ini. Nah, itulah 5 negara yang memiliki pertumbuhan perekonomian paling rendah dengan perekonomian global sebagai tolak ukurnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai habis. Bagi kalian yang baru di channel ini, silakan subscribe channel ini dan bunyikan lonceng notifikasinya sehingga kalian bisa terus update video-video dari kami. Terima kasih.